Oke, di minggu yang lalu, di pertemuan sebelumnya, kita sudah pelajari terkait dengan rotasi ya dan konsep Al-Jabarli ya. Jadi ada dua tentang rotasi dan konsep Al-Jabarli. Nah, di pertemuan sebelumnya pendekatan untuk memperoleh rotasi ya, grup rotasi, kita bisa dengan dua pendekatan ya untuk memperoleh rotasi ya. Yang pertama dengan pendekatan trigonometri ya, karena sudah lazim ya kalau pendekatan trigonometri. Nah, di pendekatan trigonometri itu kita mendekati rotasinya dengan melakukan tinjauan geometris ya di pendekatan geometri. Kemudian pada pendekatan Lie kita mendekati rotasi dengan sudut infinitesimal ya. Nah, kalau kita dekati dengan sudut infinitesimal, maka kita mendekati rotasi di sekitar identitas ya. Nah, jadi di sekitar identitas kita bisa tuliskan R sama dengan ya I ditambah atau mendekati lah, mendekati ya, karena kita abaikan suku-suku yang besar ya, I ditambah nah ini pendekatan infinitesimal di mana ini adalah identitas ya, dan ini berkaitan dengan sudut infinitesimal atau sudut sangat kecil. Ya, ini rotasi kita dekati dengan seperti ini. Kemudian dari rotasi ini kita peroleh dengan pendekatan infinitesimal ini kita peroleh berikutnya generator ya. Nah, generator inilah yang membangkitkan ya. Jadi sebagai pembangkit untuk memperoleh rotasi pada sudut yang kontinu ya. Sudut theta. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Jabarli, tapi masih kita kaitkan juga dengan rotasi infinitesimal ini ya. Kita masuk ke Al-Jabarli. Nah, di Al-Jabarli kita mulai ya sama dengan sebelumnya di infinitesimal. Misalkan R itu mendekati I plus A. Nah, ini adalah rotasi infinitesimal. Itu yang pertama. Nah, untuk sembarang rotasi yang lain ya, untuk sembarang rotasi R aksen. Nah, ini kita ambil rotasi yang lain, tapi rotasi R aksen ya. R aksen. Nah, kita tinjau di sini, tinjau. Kita tinjau R aksen, R inverse.
Nah, ini berarti R tadi adalah I ditambah A, maka ini adalah I ditambah A, R aksennya dia tetap. Kemudian inverse-nya itu berarti inverse dari masing-masing ya. Jadi inverse R inverse berarti inverse dari I ditambah inverse dari A. Berarti R aksen, I inverse-nya adalah dia sendiri, kemudian A inverse-nya adalah minus A. Nah, ini mendekati nilainya, jadi kita bisa tuliskan, ini berarti kita kalikan dia, berarti ini adalah R aksen, nah, kita kalikan di sini, R aksen, I R aksen, A R aksen. Jadi kita peroleh R aksen plus A R aksen, kemudian dikali dengan I minus A. Nah, kita lanjutkan. Berarti di sini kita peroleh R aksen. Ya, jadi kan ini R aksen kali I, kemudian R aksen kali identitas. Ya, kita peroleh menjadi R aksen plus A R aksen. Kemudian, nah sekarang yang bagian terhadap minus A ya. Minus A berarti ini adalah minus R aksen. Ini kan yang bagian ini ya. R aksen minus A, kemudian AR aksen minus A. Jadi kita peroleh minus A R aksen A. Nah, di bagian ini ada suku kuadratik istilahnya ya. Kuadratik di sini adalah A dan A di sini, suku besarnya di sini. Kita karena kita berkaitan dengan sudut kecil, maka kalau kita kuadratkan sebuah sudut atau dikubikkan ya di pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya, maka yang paling dominan adalah suku pangkat satunya saja. Suku yang lain pasti akan lebih kecil ya. Misalnya kan 1/1000 ya, 1/1000 dipangkatkan menjadi 1/1000 akan lebih kecil ya. Nah, dibanding 1/1000 ya 1/1000 lebih kecil, 1/1000-nya kita abaikan. Nah, jadi ini kita coret ya. Kita abaikan. Nah, kemudian jika rotasi komut ya, komut istilahnya, komut istilah saya tahu bahasa Inggrisnya commute ya, komut, maka kita peroleh R aksen R inverse itu sama dengan R aksen. Nah, jadi komut, kalau komut harus seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ya sikliknya nanti. Maka kita bisa peroleh R aksen, R inverse itu harus sama dengan R aksen. Kalau sebaliknya, kalau tidak sama dengan R aksen, maka dia tidak komutatif ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian kita tulis di sini, kemudian jika rotasi misalkan ya, kemudian yang lain ya, tadi kan rotasi sudah. Misalkan rotasi ya, R aksen, nah sekarang ya R aksen ya, itu adalah I plus B. Ya, sembarang rotasi yang lain selain mendekati infinitesimal dengan A ya, dengan A sudut infinitesimalnya kita ambil
rotasi yang lain dengan di sini mendekati identitasnya adalah sudut infinitesimal B. Nah, dari sini kita bisa peroleh ya R aksen, R inverse. Nah, kalian bisa jabarkan ini ya dengan masukkan tadi kan R aksennya, masukkan ya I ditambah B ya. Maka kita peroleh I ditambah dengan B, kemudian A, B, kemudian minus B. Nah, kalian bisa lihat di sini, kita tinggal ganti R aksennya ini dengan I tambah B. Ya. Identitas ditambah B. Maka ini adalah I ditambah B. Ya. Maka ini adalah A dikali dengan I tambah B. Menjadi AI, kemudian ditambah AB. Kemudian di sini menjadi I tambah B kali A. Jadi AI dikurang AI dikurang BA ya. Kurang IA ya, kurang BA. AI dengan IA kita coret, maka tinggal AB ditambah dikurang BA ya. Terus saya jabarkan aja di sini biar jelas ya. R aksen, R inverse. Maka ini sama dengan R aksen tadi adalah I tambah B ya. Ya dari sini ya kita bisa lanjutkan dari bagian ini. Jelas ya. I ditambah B ditambah dengan A dikali dengan I ditambah B dikurang I ditambah B dikali dengan A. Nah, ini ya. Karena yang lain sudah dicoret, maka ini adalah I tambah B ditambah A, kemudian ditambah AB dikurang I, A berarti ya IA kurang A dikurang BA. Nah, di sini dia sama ya ini, coret. Nah, sisanya kita peroleh jadi I kemudian ditambah dengan B, kemudian ditambah dengan AB, dikurang dengan BA. Nah, di sini kita bisa simpulan, dapat kesimpulan ya. R berbeda dengan R aksen ya, oleh matriks ini A B sama dengan A B minus ya. Nah, ini disebutkan sebagai, kalau kalian belajar di fisika kuantum, sebagai komutator. Nah, itu kita dapatkan hubungan komutasi seperti itu ya. Kita peroleh. Nah, kemudian berikutnya contoh ya untuk SO3 ya. Untuk huruf rotasi SO3.
Nah, untuk grup rotasi SO3, A di grup rotasi ini ya, atau di substitution ini di grup ini A merupakan kombinasi linear. Nah, jadi sama juga dengan SO2 juga ya, kombinasi linear dari J, SO2 kan dia cuma satu saja J-nya. Tapi kalau dia SO3 dia lebih dari satu ya. Kombinasi linear dari J-nya ya. Yang disebut sebagai generator ya. Dari aljabar Li SO3. Ya, dengan demikian kita dapat menuliskan ya, jadi kita dapat menuliskan A ya sama dengan I, nah, karena dia kombinasi linear dari J, maka sigma I di sini, kemudian di sini adalah theta I, kemudian di sini adalah J. Nah, ini untuk A. Juga untuk B juga sama. B, I, sigma, J. Nah, dengan sudut yang lain tentunya. Kita ambil ya sudut lainnya misalnya theta J aksen. Kemudian J, J. Nah, dari sini kita peroleh hubungan komutasinya A, B itu sama dengan, nah kita kalikan saja ya, I sigma. Berarti ini adalah theta I, JI, dan di sini adalah I sigma. Ini adalah I ya, maksudnya ini terhadap J sigma theta J aksen J, J. Nah, kemudian ini kita kurangkan. Nah, tadi hubungan komutasi kurung siku AB ini adalah AB minus BA, maka yang sebaliknya di sini berarti ini adalah I sigma J theta J aksen J I sigma ya sekarang I ya. Maaf ini kalau agak rancu, I yang di sini sama I yang bawah itu berbeda ya. Kalau yang di ini menyatakan imajiner ya, kalau ini menyatakan indeksnya. I, kemudian J, kemudian ini adalah theta I, kemudian ini adalah J, I. Nah, di sini kita bisa dapatkan I kuadrat ya. Kita keluarkan. Kemudian kita peroleh sigma. Sigmanya kita gabung, berarti ini adalah sigma IJ. Kemudian di sini kita peroleh hubungan theta I, JI, theta J aksen JJ, kemudian minus theta J aksen
JJ, kemudian theta I, JI. Nah, ini kita bisa keluarkan ya, theta I sama theta J-nya, theta J aksennya. Maka ini kita peroleh jadi I kuadrat sigma I J theta I theta J aksen. Maka di sini kita peroleh JI, karena theta I theta J itu sembarang sudutnya, jadi kita sama saja theta I theta J theta I theta I sama saja. JI JJ minus J J J. Nah, ini kita peroleh. Ini sama dengan kuadrat sigma IJ theta I theta J aksen, kemudian ini adalah J I J J. Nah, ini kita bisa dapatkan hubungan komutasi ya antara sudut infinitesimal A dengan B ya, yang hubungkan dengan komutasi antara generatornya ya, generator masing-masing ya, generator dari A dan generator dari B ya. Kemudian kita ingat kembali ya di pertemuan awal-awal ya terkait dengan pengantar atau review ya aljabar linear, kita peroleh bahwa perkalian dua buah matriks M1 dan ini ingat kembali ya. Saya tandai. Mengingat. Nah, jadi ingat kembali ini bahwa perkalian dari dua matriks M1, M2, kemudian kita transposkan, itu sama dengan perkalian dari masing-masing matriksnya, transposnya. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini sudah dibuktikan di awal-awal ya, bahwa M1, M2, kemudian transposkan, itu sama dengan M2 transpos, M1 transpos. Nah, dengan catatan ini duanya itu M1, M2 itu adalah matriks ya. Nah, dengan cara yang sama di sini dengan demikian, dengan menggunakan ungkapan ini atau persamaan ini ya, maka kalau misalkan komutator JI dan J, hubungan komutasinya ya, JI, JJ, kemudian kita transposkan, itu sama dengan, ini kalian bisa buktikan sendiri ya, sama dengan minus JI, JJ, koma ya, sama dengan minusnya. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan, nah kalau berlaku hubungan seperti ini, berarti komutator JI. Jadi kalau di dalam aljabar linear ya, kalau berlaku hubungan seperti ini ya, jadi kalau misalkan ada sebuah matriks ya, kali sebelumnya di pertemuan sebelumnya kan ada sebuah matriks A ya, kita transposkan, dia sama dengan minus dari matriks tersebut ya. Jadi A transpos sama dengan minus A, berarti matriks itu adalah matriks yang antisimetrik ya. Tapi kalau dia sama, berarti dia matriks yang simetri ya. Kalau dia sama. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini komutator JI/JJ merupakan matriks antisimetrik tiga kali tiga. Nah, kemudian
Nah, kita tuliskan. Dan kita dapat menuliskan ya. Kita dapat menuliskan kombinasi linear ya dari J K. Ya, jadi kita bisa tuliskan tadi kan hubungan komutasinya ya, berarti ini adalah JI JJ. Nah, kita bisa dapatkan sebagai I ya, hasil perkaliannya ya. C hasil komutasi maksudnya. CI J K J K. Nah, ini sama dengan kuantumnya, mirip ya kalau misalnya lihat. Nah, kemudian CI JK-nya tentunya adalah antisimetrik ya. Maka CI JK itu sama dengan minus dari CI J I K. Yes. Nah, kalian masih ingat kalau misalkan hubungan komutasi misalkan JX JY ya. Kalau di kuantum ya hubungan komutasi antara posisi dan momentum ya. XP itu adalah I habar ya. Kalian masih ingat ya. XP I habar. Dan kalau misalkan ini atau antara momentum sudut ya, satu dengan momentum sudut yang lain mirip. Nah, jadi kuantum I J, sorry ini J Z ya. Kemudian siklik ini berarti berlaku hubungan JY JZ. Nah, berarti di sini adalah I JX. Kemudian yang lain adalah JZ JX berarti adalah I J. Ini berlaku siklik ya. X kemudian jadi Y kemudian satu lagi ya. Z di sini siklik ya. Jadi X Y Z ya siklik. Nah, kemudian kita bisa tuliskan juga bahwa JI JJ sama dengan I epsilon I JK kemudian adalah JK. Ya. Tetap ada hubungan ini. Dengan CI JK itu sama dengan sigma I JK. Jadi kita peroleh hubungan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke konstanta struktur ya dari Lee ini ya. Kita masuk ke konstanta struktur. Nah, kita tahu bahwa konsep Lee ya di bagian sebelumnya berlaku untuk setiap grup dengan ya, jadi kita tuliskan konsep Lee berlaku untuk setiap grup ya dengan elemen
Nah, dengan elemen-elemennya adalah G, theta 1, theta 2, dan seterusnya. Nah, ini sudutnya. Nah, yang dinyatakan ini theta 1 dengan parameter kuantitas ya. Sorry, kontinuitas. Kemudian dengan G, nah, kalau misalkan 0 semuanya, anggota dari ini parameter-parameternya, nah ini adalah identitas. Nah, kita masuk ke contoh, misalkan nah, SO3 ya, SO3. Contohnya ya SO3 ya, untuk kasusnya. Contoh kasusnya. SO3 ya. SO3 kita bisa nyatakan ya, grupnya dengan sudut parameter kontinuitas ya, theta 1, theta 2 ya. Kemudian dan seterusnya ya. Kemudian dengan sudut sama dengan 0, kalau G-nya sama dengan 0 ya, itu adalah identitas. Jadi contoh kasus SO3, parameter continue adalah theta I ya. Tarikan theta 1, theta 2, theta 3 dengan I sama dengan 1, 2, kemudian 3. Nah, kita bisa nyatakan grup ini sekarang sebagai grup Lie, tapi dia harus kita ulang langkah berikutnya. Jadi kita bisa tuliskan pada grup ini sekarang dapat dinamakan sebagai grup Lie. Jadi kan masih kita belajar aljabarnya ya. Sekarang grupnya grup Lie dengan lakukan atau dengan mengikuti ya, lakukan langkah-langkah sebagai berikut ya. Sebagai berikut. Jadi kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita extend ya, atau perluas elemen grup. Extend ya, di sekitar identitas atau diekspansi ya. Identitas, kita ekspansi di sekitar identitas dengan membiarkan parameter continue menuju 0. Jadi kita bisa tuliskan G ini menjadi adalah I ditambah dengan A. Kita bisa extend ya di sekitar identitas. Jadi I tambah A. Kemudian berikutnya tulis A sebagai I sigma seperti yang tadi ya, sigma A TA theta A kemudian TA
Jadi kita bisa tuliskan seperti itu sebagai ini ya. Ini maksudnya adalah sebagai kombinasi. Jadi sudut infinitesimalnya itu sebagai kombinasi yang A ya, kombinasi linear dari generator A. Itu yang kedua. Step berikutnya, step ketiga. Kemudian ambil dua elemen grup yang mendekati identitas. Kita ambil yang mendekati identitas. Kita ambil saja G1 itu sama dengan I tambah A. Kemudian G2 I ditambah B. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat hubungannya. Jadi pertama adalah G1, G2. Nah, sekarang setelah kita cari relasi G1, G2-nya, kemudian kita taruh di sini inverse dari G1, tidak masalah ya. Sekarang kita taruh inverse sebelah kiri dan kanan. Jadi kita bisa tuliskan berarti I tambah A, kemudian kita tempel dengan G1 inverse sebelah kanannya ya. I ditambah B. Nah, berarti ini adalah inverse dari 1, berarti I tambah A inverse. Nah, ini kita bisa peroleh ya, cukup panjang di sini saya tidak tuliskan. Ini jadi soal aja nanti ya, kalau misalnya ada kuis atau segala tugas ya. Ini soal di tugas saya nanti ditaruh ya, terkait dengan penjabaran ini ya, tidak sulit ya. Nah, kita bisa tuliskan, ini berarti I ditambah dengan B, ditambah dengan A, B. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan, komutator A, B menggambarkan esensi dari grup mendekati identitas. Yang menggambarkan esensi dari grup mendekati identitas. Nah, kemudian yang keempat, sebagaimana langkah kedua, nah, kalian bisa lihat langkah kedua tadi adalah ini ya, tulis A sebagai I sigma A theta A TA. Nah, kita ikuti langkahnya. Sekarang yang untuk B-nya, bagian B-nya, kita tulis B sebagai I sigma, kemudian B theta, B aksen, theta, B. Dan ini sebagai dengan cara yang sama ya, kombinasi linear dari generator TB. Nah, sama halnya kita bisa dapat menuliskan
hubungan komutasi ya, hubungan komutasi AB ya. Jadi kita bisa dapat hubungan komutasi AB itu sebagai kombinasi linear dari apa namanya? Kombinasi linear dari theta TC ya. Jadi seperti yang sebelumnya di awal tadi, AB yang tadi adalah kombinasi linear dari JI JJ, maka di sini AB-nya sebagai kombinasi linear dari theta A dan TA TB. Ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini, kita dapat menuliskan AB sebagai kombinasi linear dari generator TJ. Nah, itu kesimpulan pertama. Nah, kemudian kita ketahui bahwa G1 dan G2 mendekati identitas ya nilainya. Untuk kasus ini identitas. Maka G1, G2 dan G1 inverse juga mendekati identitas. Seperti dilihat tadi ya. Dia mendekati identitas. Dari sini kita bisa dapatkan AB itu sebagai I kuadrat sigma AB theta A theta B aksen. Kemudian di sini adalah TA T kecil ya, A kecil T B. Kemudian TA TB-nya itu adalah I F A B C T C. Jadi hubungan komutasi antara generator didefinisikan sebagai aljabar Lie ya, dengan FABC itu mengacu pada konstanta struktur dari aljabar. Jadi kita bisa tuliskan di sini hubungan komutasi ini berkaitan dengan generator ya. Kemudian ini didefinisikan sebagai aljabar Lie ya. Jadi hubungan komutasinya berkaitan dengan generator didefinisikan sebagai aljabar Lie. Kemudian FABC yang di bagian ini ya, FABC ini, nah, itu berkaitan dengan konstanta struktur dari aljabar. Nah, kemudian berikutnya ini berkaitannya. Ini pertama B, C. Kemudian konstanta struktur nah ini menentukan konstanta struktur menentukan aljabar Lie ya.
Tentukan dia aljabarli atau tidak. Nah, kalau dari aljabarli ini kita bisa menentukan apakah itu dia merupakan grup D. Nah, kita kaitkan antara aljabar dan grup di sini ya. Kita bisa dapatkan simpulan di sini dalam grup perkalian dua grup adalah grup ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya dalam aljabarli kalau aljabarli berkaitan dengan komutasi. Jadi aljabar di sini berkaitan dengan komutasi dua elemen adalah elemen lain dari aljabar tentunya. Jadi komutasi dari dua elemen adalah elemen lain dari aljabar. Nah, itu yang kesimpulannya di sini. Rotasi grup contohnya ya. Rotasi grup contohnya. Anggota C adalah matriks anti simetrik real ya. Di anti-simetrik real aljabar tidak tertutup terhadap perkalian hanya komutasinya saja di sini ya. Hanya terhadap komutasi. Jadi di sini aljabarnya tidak tertutup terhadap perkalian, tapi dia terhadap komutasi dia tertutupnya. Nah, jadi dalam bahasa matematik yang lebih matematis ya. Jadi sebuah aljabar nah ini ungkapan matematis ya, adalah sebuah ruang linier yang dibentangkan oleh kombinasi linear. Di sebuah ruang linear yang di dalamnya itu dibentangkan kombinasi linear dari I, theta, I, Ci. Nah, di sini berlainan dengan rotasi grup atau grup rotasi.
membentuk berbagai grup rotasi, membentuk kombinasi linear dari rotasi tentunya. Nah, jadi kalau misalkan diberikan dua rotasi ya, dua rotasi R1 dan R2, nah, penyebelahan linearnya adalah C1R1, C2R2 ya. Kita bisa tuliskan sebagai kombinasi linearnya ya, kombinasi linear. Jadi kalau misalkan diberikan 1 R2, maka di sini kombinasi linearnya adalah RS misalnya, itu adalah C1 R1 plus C2 R2. Jadi aljabar Lie ini dia berada pada ruang vektor linear, ya. Jadi pada ruang vektor linear, ini aljabar Lie. Pada ruang vektor linear berlaku pemetaan seperti ini ya. F dipetakan ya. Vektor linear ini dalam bahasa matematiknya. Ya, dari vektor linear ke V ya. Ini ruang vektor linear. Aljabar Lie ya di sini. Jadi dia memenuhi berbagai macam sifat. Sifatnya adalah F A B itu sama dengan minus F B A. Ini sifat. Nah, jadi kita bisa hubungkan ya aljabar Lie dengan grup Lie dinyatakan dengan formula ya, Baker-Campbell-Hausdorff ya. Jadi kita bisa tuliskan ya hubungan grup Lie dan aljabar Lie ditunjukkan oleh formula Baker, kemudian Campbell, kemudian Hausdorff. Nah, dinyatakan formulanya adalah EA EB sama dengan EC. Nah, ini formulanya EA EB sama dengan EC dengan C sama dengan A plus B plus setengah AB, komutasi AB ditambah 1/12 dari komutasi A dan komutasi AB, kemudian ditambah dengan B komutasi dari B A dan seterusnya. Nah, ini formulanya ya, Hausdorff. Ya, formula Baker-Campbell-Hausdorff ya. Untuk menghubungkan antara mencari hubungannya antara grup Lie dan aljabar Lie. Nah, berikutnya kita masuk ke
rotasi pada dimensi tinggi, yang lebih tinggi, masih tinggi, dimensi lebih tinggi. Jadi kita mulai dengan matriks n kali n dengan semua entry-nya, isinya semuanya, semua entry, istilahnya entry ya, di dalam baris dan kolomnya, dia 0. Pertama kita mulai isinya semua 0. Kemudian letakkan atau taruh ya, letakkan +1 pada baris ke M dan ini 1 agar antisimetrik kita letakkan pada kolom ke N. Nah, jadi matriks pertama +1 ya pada baris KM dan yang 1 pada kolom KN, ya agar antisimetrik ya. Jadi kita bisa tuliskan, kita menyebut ya sebagai matriks antisimetrik. JM. Ini ada tandanya. Y M N. Nah, jadi tanda kurungnya itu menyatakan, kurung MN itu menyatakan ini adalah matriks ya. Nah, kalau di fisika, dalam fisika kita letakkan -i. Ya, jadi dalam fisika JMN, kemudian kita letakkan -i. -i J M, sorry, M. Nah, ini menjadi Hermitian matriks ya. Hermitian matriks Hermitian. Kemudian matriks JMN ini kita dapatkan relasi seperti ini. Kalian sudah lazim juga di Bismuth atau di listrik magnet ya, di kuantum juga. Kronecker delta ini -i dinyatakan sebagai DMI DNJ DNJ DMJ delta ini NI.
Atau bisa kita juga tuliskan yang di atas ini J, MN, IJ itu sama dengan J. IJ di sini adalah M, N. Sama saja. Nah, jadi IJ di sini ini menyatakan baris ya, dan kolom dari entry-nya. Nyatakan baris dan kolom dari entry-nya. Kemudian JMN di sini menyatakan nilai-nilai N, menyatakan nilai N-1. Nah, kemudian kalau JMM sini berlaku dia sama dengan 0 ya. Kemudian karena dia antisimetrik maka JNM itu sama dengan minus JMN. Dengan catatan di sini M lebih besar daripada N. Kemudian kita bisa dapatkan di sini kesimpulan. Dengan demikian, hanya ada setengah N-1 matriks J MN antisimetrik ya. Jadi hanya ada elemen-elemennya itu ya. Dia setengah N-1 ya. Jadi yang tidak ada perulangan-perulangan ya. Kan tadi dia JMM-nya dia 0 ya. Kemudian dia JNM sama minus JMN dia antisimetrik ya. Jadi ada elemennya adalah setengah N-1. Nah, kita bisa masuk ke contoh-contoh di sini. Nah, sebagaimana sebelumnya, rotasi infinitesimal. Jadi sebelumnya rotasi infinitesimal dinyatakan oleh rotasinya I ditambah dengan A kombinasi linear ya. Jadi A sendiri merupakan kombinasi linear dari J, M,
N. Nah, JMN sendiri adalah I sigma M N theta M N J M N. Nah, kalau di sebelumnya kan bukan berupa matriks yang apa seperti ini ya. Jadi kalau ini dia JMN-nya ini MN-nya itu dinyatakan sebagai matriks juga. Kalau yang sebelumnya JI, JJ ya, komponen saja J1, J2, kalau ini dia matriks. Nah, di sini koefisien antisimetriknya antisimetrik dinyatakan oleh theta MN sama dengan minus theta NM ya. NM. Jadi menyatakan setengah N N-1 sudut yang di generalize ya, yang diperumum. Jadi untuk contoh ya, untuk contoh untuk N sama dengan 2 ya. Jadi untuk N sama dengan 2, maka sudutnya itu, sudut yang umum ya, generalnya, itu adalah setengah, berarti N-nya sama dengan 2 adalah N min 1. N sama dengan 2 kan berarti dia matriks 2 kali 2 ya. Berarti sudut komponen sudutnya itu yang adalah setengah 2 min 1 berarti adalah 1. Jadi seperti di awal sebelumnya, kalian masih ingat rotasi 2 dimensi atau SO2, kita peroleh sudut-sudutnya adalah hanya theta saja ya. Jadi cosinus dan seterusnya komponen r theta-nya ya, hanya theta saja. Kemudian untuk N sama dengan 3, ini berarti rotasi SO3 ya, maka kita peroleh setengah N min 1-nya adalah, ini berarti adalah setengah kali 3 kali 2, berarti ini adalah 2. 3. Ada 3 kan, berarti ada theta 1, theta 2, theta 3 seperti yang sebelumnya yang tadi ya di awal-awal kan. Kalau dia SO3 dinyatakan parameter-parameternya adalah theta 1, theta 2, dan theta 3. Jadi di sini kita bisa simpulkan matriks JMN adalah sama dengan sebelumnya juga ya, generator. Nah, ini yang lebih umum ya, generator dari grup SON. Nah, kalau yang sebelumnya SO2, SO3, kalau ini adalah rotasi pada dimensi yang lebih tinggi ya, dimensi N, dimensi yang lebih tinggi. Nah, saya rasa bagian ini selesai. Kita sekarang masuk ke representation theory ya, atau teori representasi. Teori representasi. Nah, di teori representasi itu, nah di sini di awal kita jelaskan dulu apa yang masuk dengan representasi di sini. Jadi kita masuk ke pertanyaan, apa itu representasi?
Secara bahasa kan representasi itu berarti seperti halnya mewakili satu grup ya atau objek ya. Jadi kalau misalkan ada suatu benda bisa direpresentasikan atau diwakilkan dengan objek misalnya. Ya, kalau dalam gambar misalnya atau pemetaan, kita bisa representasikan realnya menjadi sebuah gambar atau sebuah peta. Jadi sesuatu yang real menjadi dalam bentuk hanya gambar dan peta saja. Jadi konsep representasi itu di bagian ini ya. Konsep dari representasi itu berarti elemen-elemen grup dengan matriks kita bisa kita bisa nyatakan grup itu dalam matriks ya, maksudnya dalam matriks ya representasinya. Jadi misalkan diberikan sebuah grup, kita bisa asosiasikan ya. Jadi kita bisa asosiasikan sebuah grup, setiap elemen dari grup, setiap elemen dari grup ya, yakni G dengan, jadi kita bisa representasikan dengan matriks D. Jadi matriksnya atau representasinya kita nyatakan sebagai D. Jadi G dari sini berarti G sebagai elemen dari grupnya, kita representasinya adalah D. Ini menyatakan ini representasi. Jadi dipetakan ke representasinya. Jadi ini misalkan adalah matriks D kali D. Itu representasinya. Jadi di sini kita bisa tuliskan kalau dia representasinya juga memenuhi sifat dari grup, maka D G1. Jadi kalau ada representasi dari elemen G1 dan representasi dari elemen G2, itu harus merupakan representasi dari perkalian keduanya. Kita ingat di sini. Dia harus berlaku seperti itu. Di sini untuk setiap elemen dari grup G1 dan G2. Untuk setiap, jadi di sini untuk setiap elemen grup G1 dan 2. Jadi di sini matriks DG dan ini himpunan ya maksudnya. Ini dulu definisi ya. Matriks DG dinamakan sebagai representasi dari elemen G. Oke, itu yang perlu diingat pertama. Jadi syarat bentuk ini, syarat ini
syarat DG1, DG2 itu mengatakan, syarat ini mengatakan bahwa himpunan matriks DG mencerminkan tabel. Nah, jadi dia mencerminkan tabel perkalian grup. Nah, jadi mencerminkan tabel perkalian grup. Dengan kata lain di sini, dengan kata lain, dengan bahasa lain ya, dengan kata lain, perkalian G1 dan G2 dari dua anggota grup G1 dan G2 direpresentasikan dengan perkalian matriks G1 dan G2. Jadi kita bisa nyatakan di sini G1 perkalian G1 dengan G2 sama dengan tentunya G1 dan G2. Dan ini kita menyatakan sebagai representasi G1 dan ini adalah representasi dari G2 dan ini adalah representasi dari perkalian G1 dan G2. Nah, tuh. Nah, kemudian sekarang supaya lebih gampang kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contohnya. Jadi sebuah elemen dari suatu grup kita representasikan menjadi sebuah matriks ya. Ya, jadi kalau misalkan G1 kita representasikan dengan DG1 ya. Jadi bahasa representasinya nyatakan sebagai D sebagai tanda kurung G1 ya. Menyatakan representasi. Jadi kita masuk ke tinjau misalkan S4. Jadi S4 itu merupakan grup, kalian masih ingat ini adalah grup permutasi dari 4 objek. Jadi 4 objek. Nah, di sini di bagian ini bayangkan, bayangkan empat objek sebagai 4 vektor. Jadi kita nyatakan dia 4 objeknya merupakan sebagai 4 vektor ya. Jadi vektornya sendiri kita bisa nyatakan sebagai V1 1 0 0 0 juga V2 misalnya satu elemen atau entry-nya yang tidak 0 ya. Kemudian V3 0 0 1 0 dan V4 itu adalah 0 0 0 dan 1. Nah, kita bisa merepresentasikan elemen dari permutasi ya. Jadi kita bisa di sini kita bisa representasikan elemen sini ya. 2 4 1 3. Jadi permutasi 2 4 1
3. Jadi kita presentasikan sebagai 2, 4, 1, dan 3. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini 2, 4, 1, 3 itu adalah maksudnya adalah kalau masih ingat ya, di permutasi 2 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 1, kemudian 1 menjadi 3, dan 3 menjadi 2. Nah, ini. Jadi 2 menjadi 4, 4 menjadi 1, 1 menjadi 3, dan 3 menjadi 2. Nah, kita representasikan dengan matriks. Jadi kita bisa lihat dari identitas pertama dulu. Identitas. Nah, kalau identitas di sini berarti semua elemen-elemennya kecuali bagian diagonalnya itu adalah 0. Untuk 4 kali 4 ya. Ini. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya review ya. 2, 4 berarti kita bisa tuliskan 2 menjadi 4. Jadi hasilnya D 2, 4, 1, 3 di sini menjadi, jadi kita bisa tuliskan ya. Berarti yang bagian kedua di sini itu menjadi bagian ke-4 ya. Atau ya, dari bagian kedua menjadi bagian ke-4. Yang 2 di sini menjadi 4. Berarti kita taruh menjadi yang 2 di 4. Berarti kita masuk ke 4 dulu. Berarti adalah ini 0, 1, 0, 0. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya 4 menjadi 1. Berarti kita taruh yang 4 tadi, yang 4 ini di bagian pertama. Nah, sekarang kita taruh yang 4 di bagian pertama. Berarti kita bisa tuliskan di sini adalah 0, 0, 0, 1. Nah, berikutnya 1 kita taruh di 3. Nah, 1 di sini adalah ini, kita taruh di sini, 3. Kita ganti. 1 menjadi 3. Maka kita bisa tuliskan yang di bagian ketiga, ini berarti 1, 0, 0. Dan sisanya 3 menjadi 2. Berarti yang ini. Yang 3 ini kita taruh di 2. Jadi berarti ini adalah 0, 0. Kemudian di sini 1, 0. Nah, itu metodenya ya. Kalian juga sudah ingat ya, ini cara ini kita bisa gunakan di permutasi. Nah, secara mudah kita bisa tuliskan di sini D representasi 2, 4, 1, 3 ketika kita operasikan terhadap vektor 2 itu berarti sama dengan vektor 4. Tanpa saya tuliskan di sini, kalian bisa lihat ya, D 2, 4, 1, 3 adalah matriks ini. Kemudian V1 adalah 1, 0, 0 ini. Kalian bisa dapatkan hasilnya itu adalah V4. Dan seterusnya berarti kita bisa tuliskan di sini D 2, 4, 1, 3 terhadap V4 itu adalah V2 dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalian bisa coba-coba ini. Jadi di sini operasi dari matriks D2413 terhadap 4 vektor itu sebagai mirror ya, atau cerminan ya, yang tepat untuk menggambarkan permutasi. Jadi dia di sini ya. Jadi saya tuliskan aja di sini berarti operasi dari
representasi ya D2413 terhadap VI ya. VI saja saya tuliskan di sini dengan I sama dengan 1 2 3 4 itu ini sebagai pencerminan ya, mirror ya. Cerminkan terhadap 2413 permutasi 4 objek 2413 terhadap 4 objek. Nah, kalau di sini 4 objek 1 2 3 dan 4. Jadi ada hubungan ya, representasi dengan grup ya, grup G di sini ya, atau kaitannya di sini dengan permutasinya. Nah, kita bisa tuliskan di sini, dia kalau misalkan dia di grup permutasi, dia harus berlaku juga perkalian cycle-nya. Kalau direpresentasikan harus sama. Nah, kita uji di sini ya. Kita masih ingat, kalau kita kalikan 34 dengan 2413, itu sama dengan, nah ini kalian jabarkan ya, 23 dan 14. Perkalian 2 cycle ini ya. Jadi 234, 2413 itu adalah 23, 14. Perkalian 2 cycle-nya. Nah, harus berlaku juga. Kaitan dengan ini berarti representasinya D34. Nah, ini juga D2413. Nah, ini berarti dia harus sama dengan D. Nah, di dalamnya 23 kemudian 14. Ini harus berlaku. Kalau dia berlaku berarti representasinya salah ya. Dia harus berlaku sifatnya. Nah, sekarang kita uji. Kita uji D34 D2413. Nah, itu kita bisa tuliskan kalau D34 adalah berarti 3 ke 4, 4 ke 3. Hanya 3 dan 4 yang bertukar. Yang lainnya tetap. Berarti ini 0, 1, 0, 0. Nah, 3, 4 berubah. Jadi yang 3 menjadi 4, 4 menjadi 3. Ini berarti 1. Nah, di sini adalah 0, 1, 0. Yang 2413 tadi kita sudah peroleh. Kita tuliskan di sini 0, 0, 1, 0. Kemudian 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, sekarang kita peroleh hasilnya. Ya, kita kalikan saja. Nah, kita kalikan saja di sini, berarti barisnya kali kolomnya ya. 1, 0, 0, 0. Nah, berarti ini kan 0. Karena tidak ada yang sama. Berarti ini kita tuliskan. Yang pertama hasilnya adalah tentunya 0. 0. Kemudian yang berikutnya, yang tidak 0 hanya di bagian ini saja ya. Baris kali kolom yang ini, kali ini. Nah, di sini ada yang sama, ini juga sama. Maka ini kita bisa tuliskan 0, 0, 1. Dan seterusnya ya. Saya tuliskan aja. Tidak sulit ini ya. 0, 1, 0. Kemudian ini adalah 0, 1, 0, 0. Kemudian ini adalah 1, 0, 0, 0. Nah, kemudian, sekarang kita lihat representasi dari perkalian 2, 3, 1, 4. Nah, sekarang kita lihat aja representasinya. Berarti di sini berlaku 2 menjadi 3, ya. Kemudian 3 menjadi 2,
kemudian 3 menjadi 2, kemudian 1 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 1. Nah, sekarang kita tuliskan saja. Ya, berangkat dari identitas tentunya. Nah, 2 menjadi 3. Nah, sekarang kita ke baris ke baris ketiga. Nah, 2 menjadi 3, berarti ke baris ketiga. Berarti menjadi 0, 1, 0, 0. Kemudian 3 menjadi 2. Sekarang kita ke baris kedua. Berarti 0, 0, 1, 0. Nah, kita pertukarkan 2 dan 3. Nah, berikutnya sisanya. Sisanya berarti 1 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 1. Berarti ini adalah 1, 0, 0, 4 menjadi 1, berarti ini adalah 0, 0, 0, 1. Nah, kita cek di sini. Sama nggak ini? Nah, sama tentunya ya. Sini barisnya sama nih, 0, 0, 0, 0, 1. Ya. Kemudian sama, 0, 0, 1, 0, ini sama. Jadi dia berlaku sama ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan. Jadi kita bisa tuliskan bahwa D 2, 3 dan D apa tadi? Bukan berarti 3, 4 ya tadi. Sorry, salah. D 3, 4 dan D 2, 4, 1, 3 itu sama dengan D kita kurang kita kurungkan 3, 4, 2, 4, 1, 3. Nah, ini sendiri sama dengan perkalian cycle 3, 4 dan 2, 4, 1, 3 itu adalah 2, 3, 1, 4. Nah, sama ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan kesimpulannya adalah DG1, DG2 itu sama dengan DG1, G2. Nah, di sini dia berarti kita bisa tuliskan di sini dia teruji ya. Warnanya tidak terlalu teruji. Nah, jadi kita bisa lihat dia teruji sifatnya. Sifatnya teruji bahwa perkalian grup ya, itu kita bisa asosiasikan dengan perkalian representasi dari grup itu. Jadi kita bisa menyatakan perkalian dari suatu grup ya G1, G2 dengan representasinya dia terasosiasi. Jadi di sini grup S4 itu kita bisa representasikan dengan 24. Ya, karena kan ada anggotanya 24, berarti ada 24 matriks 4 kali 4, tentunya yang berbeda satu sama lainnya. Nah, jadi matriks ini dia sangat spesial, sangat khusus karena hampir entry-nya itu hampir 0 di semuanya, kecuali ada plus 1 ya di setiap baris dan kolomnya. Seperti yang tadi ya, yang ini ya. Nah, dia kan hampir 0 semuanya, kecuali di bagian baris atau kolomnya ini ya, ada 1 ya. Sini ada 1. Jadi tidak ada yang sama ya di baris yang kolom yang misalkan ini ya, ada 1 yang tidak boleh ya. Jadi tidak berlaku seperti ini. Jadi kita bisa tuliskan di sini grup S4. Nah, direpresentasikan dengan 24 elemen. Ya. Matriks 4
kali 4. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi itu untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan lanjutan dari konsep rotasi dan aljabar Lie, dan bagian awal terkait dengan representasi dari grup ya. Itu saja. Saya matikan recordnya dulu.